Baik, terima kasih Pak Ari. Terima kasih Marta Steph, Ningrum Handono, dan Bu Agnes Sumargi. Ini semua saya bagiannya adalah, ya karena saya pastor maka dari sudut pastor. Jadi lalu yang selama mendengarkan dari awal, maka lamunan saya melayang ke gereja. Untuk apa sebenarnya gereja itu ada? Kalau melihat problematika keluarga seperti ini. Lalu saya juga melayangkan tentang apa yang terjadi di gereja, di paroki, di wilayah, di lingkungan, di keluarga. Lalu juga keluarga hadir di tengah masyarakat di lingkungan masing-masing. Lingkungan bukan hanya lingkungan orang-orang Katolik, tetapi juga lingkungan masyarakat. Bahwa memang rasanya ya, sebagai kalau saya ditanya, rekomendasinya apa Romo kalau sesudah bersharing dan mendalami tentang ketangguhan keluarga. Yang pertama adalah betapa pentingnya membangun paroki, gereja, dan di lingkungan sebagai rumah yang memberi ruangan yang positif, perkembangan positif bagi anak-anak. Bagaimana kita mulai berpikir gereja adalah ruang yang ramah bagi keluarga, ramah bagi anak-anak. Saya lalu juga muncul kepikiran begini. Rasa-rasanya nggak terlalu baik kalau paroki mengadakan lomba-lomba. Bukan saatnya lagi mau memamerkan siapa yang menang, siapa yang dikalahkan. Lalu di situ terjadi pulang anak menangis karena sudah gambar sungguh-sungguh nilainya jelek. Ada yang diberi hadiah, pulang dari gereja tidak diberi hadiah, tidak mendapat hadiah. Sebenarnya gereja sekian lama juga ambil bagian dalam menanamkan luka-luka yang tertanam di dalam anak. Sehingga ketika anak sudah berbuat baik, berdoa, saya pernah pesan kepada orang-orang di paroki, tolong, karena saya beberapa kali misa minggu, ada anak kecil yang berdoa Bapa kaminya berwanter. Bapa kami yang ada di surga. Saya pesan ke Tatik, jangan sampai ada yang menegur anak itu, menyuruh dia. Karena dia itu ekspresi imannya dia. Nah, bagaimana paroki menjadi tempat tumbuh kembang anak dan jenjang-jenjang usia ini sampai kepada pertumbuhan keluarga menjadi ruang belajar yang positif bagi keluarga. Saya sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan lingkungan dan keluarga. Ada yang meminta untuk ayat kitab suci di Injil mana ya Romo yang cocok untuk ini gitu ya. Lalu saya pikir, oh iya belum ada ayatnya ini dari tadi. Lalu saya teringat bahwa pertama tentang tanggung jawab paroki dan tanggung jawab kita. Kenapa sih Ningrum Handono, Marta Steph mau sharing di sini? Karena punya rasa tanggung jawab terhadap keluarga-keluarga di dalam masyarakat ini di gereja. Tuhan Yesus itu pernah tanya sampai 3 kali, Injil Yohanes bab 21. Tanya kepada Petrus, apakah kamu mencintai aku? Ya, saya itu mencintai Tuhan. Lalu tidak lama kemudian, Petrus, apakah kamu mencintai aku? Kaget ya. Kok diulangi? Ya Tuhan, itu baru masuk ya. Tadinya itu jawabannya itu hanya 5 cm dari bibir itu tadi. Tapi lalu sesudah diulang lagi Tuhan Yesus, dia masuk lagi sekarang mulai ke pikiran. Kenapa? Ya Tuhan, engkau tahu aku mencintai. Petrus,
apakah engkau mencintai aku? Dan ketiga-tiganya selalu diulang. Gembalakanlah domba-domba. Pak Sutri, Bapak dan Ibu, kita ini kalau tandanya mencintai Tuhan, adalah menggembalakan anak-anaknya. Untuk dibawa ke rumput yang hijau, sebuah pengalaman pertumbuhan yang segar, yang menyegarkan, yang menghidupkan. Itu perlu waktu berjalan, belajar. Ternyata ini anak-anak yang pacaran belum tentu mengira bahwa justru belajar berkeluarga itu ya mulainya di sesudah pernikahan. Kalau yang masih pacaran tuh kan ngiranya ya begitu nikah itu cita-cita terakhir, gitu. Sesudah itu mati, hilang. Padahal ternyata pacaran yang indah-indah itu sampai di pernikahan itu baru mulai yang sebenarnya, belajar yang sebenarnya. Dan ini yang perlu memang didampingi. Bahwa ternyata tugas utama menjadi orang tua adalah menggembalakan anak. Lalu yang kedua, paroki. Apakah paroki ini mencintai Yesus? Enggak sih. Buktinya mencintai Yesus adalah menggembalakan keluarga-keluarga. Mulai dari sebelum perkawinan sampai sesudah perkawinan, lalu sampai menjelang kematian dan sesudah kematian. Banyak mungkin dari Romo mungkin nggak terlalu suka misa sesudah kematian, ya. Misa kematian ini nggak menyenangkan, kecuali stipendiumnya besar, ya kira. Maka keluarga kaya yang diniati tenanan. Tapi sebenarnya itu peristiwa keluarga. Jadi bagaimana bersama keluarga untuk mencintai, karena selama di hidupnya kita ini belum pernah tuntas mencintai orang tua. Tapi justru di dalam perayaan Ekaristi sesudah kematian, itulah cara menuntaskan cinta kita kepada orang tua. Demikian juga sebelum perkawinan. Maka rekomendasi-rekomendasi berikut ini saya tidak akan membaca semua karena saya belum membayangkan apa yang terjadi dan ternyata sudah luar biasa bagus. Maka saya mengajak kepada kita semua, baik yang di sini maupun yang online. Mari kita ingat peristiwa Lazarus yang sakit, keras, dan lalu keluarganya mencari Yesus, dan ketika ketemu Yesus, Yesus menuju ke rumahnya Lazarus, ternyata sudah mati 4 hari. Dan orang-orang itu pada umumnya yang bisa dilakukan hanya berkabung. Jadi artinya yang mati biarlah mati. Kalau perlu ditemani nangis, gitulah kira-kira ya. Tetapi yang dilakukan Yesus adalah mendatangi yang mati, lalu mengulurkan tangannya, menyentuh dan membangkitkan. Dan inilah menurut saya sebuah pola parenting yang positif. Jadi kita bukan tipe orang yang menghukum, kalau sudah mati ya sudah dimatikan sekalian gitu. Kita tanpa sadar itu kita ini dengan teriak-teriakan kita itu sebenarnya mendukung kematiannya atau bahkan supaya matinya semakin parah. Sebenarnya ketika kita ini tidak positif terhadap keluarga, ternyata kita ini sedang dengan bangganya memamerkan sebuah pembunuhan pada masa depan anak dengan kata-kata, dengan perbuatan kita. Bahkan jangan-jangan di paroki juga begitu. Maka ini sebuah rekomendasi pastoral. Jadi pertama, cara kita mencintai Tuhan adalah mulai menggembalakan. Baik di dalam keluarga kepada anak-anak, tapi juga di lingkungan kita berada. Saya memang senang kebetulan mereka-mereka ini adalah, saya turut bangga ini, umat-umat paroki tempat saya bertugas, yang
saya tahu persis bagaimana mereka ini peduli pada anak-anak remaja di lingkungannya, bagaimana peduli, dan saya pernah melihat bagaimana mereka mendampingi anak-anak kecil remaja OMK, diajak keluar, outing, di rekoleksi dan sebagainya. Karena mau menggembalakan, kita nggak pengen bahwa hanya menjadi penonton yang kalau ada yang mati lalu berkabung, ini enggak bisa. Tapi kita ingin menjulurkan tangan dari hati kita yang terdalam, menjulurkan dan menyentuh problematika anak-anak di sekitar kita, di lingkungan kita, di wilayah, di paroki kita. Lalu kita berusaha untuk membangkitkan paling tidak 24 potensi-potensi positif yang disampaikan Bu Agnes tadi. Ya. Ada 24 modal positif yang dari situ bisa berangkat untuk bangkit dalam kehidupannya. Maka tolong juga dukung saya untuk menghilangkan lomba-lomba di paroki. Ya. Karena itu hanya membuat senang yang menang dan membuat luka bagi yang kalah. Sudah, dunia sudah mengajak berlomba, jangan menambahkan lomba di gereja. Itu hanya menanamkan luka, yang tidak luka hanya 3. Paling-paling ditambah 1 juara harapan. Lainnya luka semua Bapak Ibu. Karena mereka sudah berusaha dan ini sebuah cara dia mencintai Tuhan, ternyata dikepreknya begitu saja. Hanya 4 yang berkenan kepada Tuhan, hanya 4. Yang lainnya tidak disenangi Tuhan. Kira-kira begitu yang akan masuk di dalam batin bawah sadar mereka. Ya. Beberapa poin yang menjadi peneguhan bagi kita. Mengapa begitu penting positif parenting ini dalam keluarga Katolik. Karena ada 2 dokumen yang sangat bagus dari Bapak Paus yang menekankan ini, yaitu Familiaris Consortio dari Paus Yohanes Paulus II Santo dan Amoris Laetitia itu dari Paus Fransiskus. Menekankan hal ini, ayo membangun dunia baru ini dengan cara apa? Mulai dari keluarga secara positif. Maka Paus Fransiskus juga menerbitkan buku 1 lewat salah satu kongregasi kepausan, departemennya menerbitkan, Departemen untuk para Imam, pertobatan pastoral bagi komunitas paroki. Ini yang salah satunya adalah bagaimana pengorganisasian paroki menjadi komunitas yang positif. Ya. Maka dari situ seksi keluarga dan secara umum bidang formatio mulai anak-anak bina iman Katolik kecil yang di bawah 12 tahun, lalu anak-anak remaja yang usia di atas 12 tahun atau sesudah komuni pertama, lalu anak-anak OMK sampai sebelum menikah, lalu pranikah, itu persiapan pernikahan yang harus kita dukung, disiapkan dengan baik. Karena ini gambling yang paling tingkat tinggi ya. Perkawinan kan gambling paling dahsyat gitu. Ya, lalu sampai kepada jenjang, nah kita selama ini di Keuskupan Surabaya ini yang masih vakum adalah pendampingan keluarga 0 sampai 5 tahun. Ini hampir terabaikan. Kalau yang 5 tahun ke atas ditangani ME ya. ME banyak di situ. Ya. Lalu bagaimana mengembangkan paroki kita ini dan terutama di lingkungan-lingkungan kecil Anda berada menjadi komunitas kasih. Dan di situ ada positif parenting. Baik perilaku ketua lingkungan ke umatnya sampai ke kakak-kakak ke adiknya, lalu juga kita ini yang senior kepada junior, bagaimana lingkungan menjadi zero bullying, menjadi sungguh-sungguh tidak ada kekerasan di sana, menjadi ruang pelibatan
Maka saya senang sekali di Paroki Sakramen Maha Kudus, anak begitu komuni pertama menjadi putra altar putri sakristi. Yang perempuan terlibat di dalam putri sakristi yang sangat anggun. Tidak tahu gimana caranya, mungkin mereka ini yang tahu. Saya kagum dengan putri sakristi di sana. Jadi mereka anggun, tata krama, hormat, pakaian, dan semuanya itu ternyata menjadi sebuah ruang pendidikan karakter yang wajahnya sukacita. Gitu. Lalu juga putra altar. Jadi putra altar tolong di paroki-paroki jangan kok sudah nikah masih tetap jadi putra altar. Lalu ada geng-geng alumni putra altar masih bercokol di paroki-paroki. Enggak, hapus itu semua. Biarlah putra altar, putri sakristi, anak-anak kita yang pasca komuni pertama sampai kepada OMK. Menjelang OMK. Biarlah itu ruang bertumbuhnya pribadi. Mereka mengalami dekat dengan Tuhan, mereka mengalami pelayanan. Jadi sebuah pendidikan memberikan diri kepada orang lain. Empati dengan gereja, empati dengan sekitarnya. Kalau kita tanya gitu ya, kalau seminar ini kita dalam hati tanya kepada Bunda, ya kalau dulu itu seminarnya gimana ya? Dulu ada parenting kalian itu di keluargamu itu parenting macam apa yang diadakan? Model parenting macam apa? Ternyata itu yang sudah ditanyakan oleh Injil Lukas. Penulis Injil bertanya kepada Bunda Maria. Jadi ada 4 karakter pilar positif parenting versi keluarga Kudus Nazaret. 1, bagaimana memberi ruang kepada Yesus untuk bertumbuh menjadi besar. Ini tentu saja bisa besar secara biologis, fisik, tapi juga besar jiwanya. Lalu yang kedua, ini masalah resilience. Menjadi kuat. Dia dari bertumbuh ini semakin bertambah kuat. Bagaimana Bunda Maria ketika Yesus sedang nuwakal dan menyakitkan sekali. Tidak ketemu. Sampai dicari 3 hari nggak ketemu. Dan jawabannya menyakitkan anak ini. Untuk apa mencari aku? Kan aku di rumah bapakku. Bapakmu. Kira-kira kan bisa saja begitu ya sebagai orang tua. Tapi Bunda Maria bukan tipe itu. Dia menyimpan semuanya itu di dalam hati dan lalu dia tetap berjalan tanpa mengadili, tidak ngulik-ulik masalah sekolah itu tadi ya. Dia tetap berjalan, oke, ayo pulang, kita punya rumah. Dan lalu dia perjalanan sehingga anak tidak terus dihakimi sepanjang jalan. Tetapi justru disitulah dia akan terus bertumbuh, mempunyai daya tahan yang kuat terhadap setiap gempuran istilahnya serigala itu bisa dari luar dan bisa dari dalam. Dan Bunda Maria, Santo Yosef terus mendidik dengan 2 versi. Yosef itu versi di balik layar, Bunda Maria orang yang tipe menjadi figur tokohnya. Sampai akhirnya kematian Santo Yosef pun tidak ada yang menulisnya. Karena saking kerendahan hati yang sampai akhirnya Yesus memanggil Yahweh apa? Ini figur ayah yang membentuk sebuah spiritualitas sehingga dia tidak memanggil lagi Yahweh sebagai Adonai. Enggak. Tapi Abba, Bapak. Lalu yang ketiga, pendidikan yang membentuk kebijaksanaan. Orang bukan karena dihukum maka dia berbuat baik. Bukan karena diberi pahala maka dia berbuat baik. Dia berbuat baik karena tahu itu baik.
Dia tidak berbuat itu karena tahu itu buruk. Nah, itulah yang disebut dengan bijaksana. Yang disebut juga bahasa empan papan. Kenapa aku ngomong seperti ini kepada orang ini? Dan aku ngomong seperti ini kepada teman-temanku atau bawahanku dengan cara tetap hormat, tapi dengan cara yang berbeda. Itu yang disebut dengan bijaksana. Lalu yang ketiga, yaitu pengalaman kasih Allah. Jadi Yesus ini kasih karunia terus, dia melihat setiap pagi sampai malam, itu melihat begitu banyak kasih karunia Allah melalui orang tuanya. Dan ini sebuah pengalaman positif, pola asuh positif di dalam keluarga. Kita, godaan terbesar orang tua, kita tidak percaya bahwa anak kita akan menjadi baik kalau tidak dipukul. Gitu. Kalau enggak tak marahi, aku enggak percaya, aku enggak punya iman tentang itu. Harus aku marahi supaya anakku menjadi baik. Itu iman kita selama ini begitu. Belum yakin betul bahwa positive parenting itu menjadi jaminan masa depan. Tetapi bahwa gereja mengajak kita mulai hari ini untuk membangun dan meyakini bahwa pola asuh positif, yaitu dengan apresiasi dan mengembangkan modal kepribadian, itu sebagai sesuatu yang Kristiani. Maka mengapa positive parenting itu ada 4 alasan. Positive parenting itu sangat sesuai dengan ajaran gereja. Karena satu, positive parenting merupakan pola asuh yang bertanggung jawab. Karena orientasinya bukan kelegaan orang tua, tapi orientasinya adalah keselamatan jangka panjang. Kita marah kepada anak itu karena apa? Kita kayak pengen lega. Bukan karena pengen anak itu baik. Kita itu kenapa marah? Enggak tahan kalau enggak lega. Itu lebih penting daripada pertumbuhan anak. Lalu yang kedua, karena positive parenting merupakan bentuk atau cara kesaksian hidup Kristiani, mengasihi. Dan anak mengalami kasih karunia dalam keluarga. Nah, moga-moga nanti di lingkungan juga begitu. Ketiga, ajaran gereja seperti kalau Anda akan menyiapkan perkawinan selalu di kursus persiapan perkawinan atau PPNK, pembinaan pranikah Katolik, akan selalu ditekankan ini. Mendidik anak bukan tugas utamanya sekolah ataupun les. Mendidik anak tugas utama orang tua. Ya, entah homeschooling, entah sekolah formal, tapi bahwa tugas utama membentuk kepribadian anak adalah tugas kita orang tua, bukan pembantu. Ya, keempat, ini adalah yang disebut dengan sekarang Indonesia sudah menandatangani tentang hal ini, yaitu melindungi hak anak. Anak-anak yang datang di lingkungan kita gereja, umat pengurus lingkungan aja melihat bahwa anak-anak kita pertumbuhannya iman kok nggak ada yang mendampingi. Padahal itu adalah haknya anak untuk bertumbuh di dalam iman. Maka cara kita mencintai Tuhan Yesus ya, mendampingi iman anak. Itu adalah sebuah perlindungan atas hak. Kita warga lingkungan di paroki kalau melihat kok sampai ini anak mengalami neglection. Penelantaran. Jadi beberapa kali saya di gereja itu lihat, ini kelihatan banget. Semua orang bisa lihat. Ini ditelantarkan oleh orang tua. Dan ini tentu saja paroki tidak mungkin dia harus. Kita komunitas gereja nggak pernah bisa diam ketika melihat ada anak yang menjadi korban penelantaran, baik ditelantarkan oleh orang tuanya maupun ditelantarkan oleh lingkungan sekitarnya.
Anak sejak lahir sudah punya hak yang harus dipenuhi oleh yang dewasa sampai anak itu di tahap tertentu dia mempunyai kewajiban. Maka ketika inilah yang disebut dengan child right protection, ya. Jadi perlindungan hak anak, dan itu anak punya hak yang paling utama adalah dicintai papa mama. Itu hak utama dari anak. Oke, Bapak Paus Yohanes Paulus kedua itu di bulan Juni tahun 98 dia mengatakan sampai begini, sebenarnya pastoral gereja, pastoral paroki itu simpel, yaitu pastoral keluarga. Apa yang dilakukan gereja untuk keluarga-keluarga, itulah pastoral. Kalau keluarga dibangun dengan baik, otomatis gereja menjadi baik. Gereja itu artinya bukan gedungnya ya, jemaatnya. Maka cara membangun jemaat, yaitu dengan melayani keluarga. Pastoral keluarga ini harus menyertai semua tahap pembentukan dan perkembangan keluarga, mulai anak-anak sampai kembali kepada ibu pertiwi. Maka gereja bagaimana berusaha untuk mendukung, menerangi, membantu keluarga-keluarga dalam menghayati panggilan ini dengan setia. Maka tugas pastoral keluarga mendorong pendekatan yang komprehensif. Maka yang saya usulkan, rekomendasi yang paling penting dari acara ini adalah bagaimana positif parenting itu menjadi materi penting dalam kursus persiapan perkawinan. Bisa saja manajemen keuangan juga penting, tetapi itu semua juga akan mengalir kalau kita paham tentang pola asuh yang positif. Maka kalau pola asuhnya positif, pasti akan memanage semuanya menjadi baik. Lalu yang kedua adalah bagaimana mendampingi keluarga-keluarga seperti Pak Sutri yang menjadi tamu kita ini, untuk kita kumpulkan di paroki-paroki ini untuk didampingi, untuk menjadi rasul-rasul positif parenting di dalam masyarakat, di dalam keluarga-keluarga di wilayah, sehingga mereka yang berpengalaman jatuh bangun ya, ini bisa menjadi jalan keselamatan bagi orang lain. Maka terima kasih Neng Rumandono yang bercerita seperti tadi, itu juga pasti itu juga bermakna juga bagi keluarga-keluarga yang sedang, oh aku punya teman dan itu ternyata begini. Nah, bagi mereka yang pasutri muda, yang punya idealisme dan mencoba untuk positif parenting dan sering menghadapi keputusasaan, paling tidak Martha Steph itu bisa berarti bagi kita. Kita nggak akan putus asa untuk berjuang menanamkan pola asuh yang positif kepada anak. Kita jangan takut, kita percaya kalau kita mencintai dan memberi ruang kebebasan yang bertanggung jawab, autoritatif parenting. Jadi di situ maka kita menjadi aman dan percaya, anak pergi kemanapun kita menjadi percaya. Maka masing-masing seksi keluarga nggak perlu lagi tanya tugas saya itu apa ya sebenarnya. Tugasnya adalah mengenalkan tentang positif parenting mulai sampai remaja OMK, mulai dari OMK remaja, pranikah, lalu juga keluarga muda dan sampai ke kakek neneknya. Supaya kakek nenek ketika mendampingi anak cucu-cucunya yang itu paham bahwa yang terbaik bukan memanjakan, memenangkan, merebut dia dari pengaruh bapak ibunya. Bukan. Tetapi kita akan mensupport, menjadi supporting team
dalam membangun parenting yang positif itu. Lalu biro konsultasi keluarga di tingkat paroki, paling tidak kita ini keluarga kalau sudah sungguh-sungguh sulit, ngomong kepada siapa? Jangan semuanya langsung romo paroki. Kami ini tidak tahu persis sebenarnya apa yang digulati. Coba, kalau Anda cerita sesuatu seperti yang dialami Neng Romandono langsung, iya, memang seperti itu. Dan bisa lalu dari pengalamannya itu bisa menuntun, ayo percayalah, wes gak usah ngudek-ngudek, cintai itu, cintai itu. Itu sebuah pengalaman yang tidak mungkin didapat dari teori, ya. Lalu juga mari kita ini terus meningkatkan literasi pola asuh, bahwa model-model pola asuh dan dampaknya bagi anak, tumbuh kembang anak itu bagaimana. Kita ini hampir semuanya tidak pernah mendapatkan pelajaran ini, karena sekolah kita bukan sekolah psikologi gitu ya. Sekolah ekonomi tidak dapat pola asuh tentang positive parenting. Tapi bagaimana mendapatkan untung besar, pengeluaran kecil, itu kira-kira ya, tetapi positive parentingnya enggak. Nah, maka bagaimana kita terpanggil untuk rasul-rasul literasi pola asuh parenting. Lalu mengoptimalkan media sosial paroki. Saya terima kasih kepada kelas Sacre Familiae ini, di tugas akhirnya mengadakan acara ini, dan itu akan jadi berkat bagi banyak orang, dan lebih lagi bagi komsos-komsos untuk tidak takut menemukan keluarga-keluarga di paroki untuk diajak ayo sharing cerita gitu. Dan itu akan menjadi berkat bagi banyak pasutri di keluarga-keluarga di paroki. Sehingga banyak orang bisa, oh ternyata sana punya pengalaman. Nah itu yang salurannya yang paling bagus saat ini ya komsos. Buat channel YouTube. Paroki-paroki sekarang ini sudah tidak zamannya lagi latah untuk mengumpulkan umat sak paroki. Selalu kita tidak bisa adil, Bapak Ibu, kalau kita suka mengumpulkan orang. Nanti yang kumpul di aula paroki itu hanya orang itu saja, yang sebenarnya tidak membutuhkan seminar. Yang membutuhkan seminar nggak bisa datang ke aula paroki. Justru itu yang harus dijangkau. Yang bisa menjangkau adalah komsos. Media ini, nanti seperti YouTube ini, bisa dilihat oleh siapa saja. Ini tadi saya sudah mendapat WA. Aduh Romo, bagaimana itu saya sedang mengalami itu. Jadi itu saya di sela kerjaan, saya sempat nginguk YouTube, tapi saya nggak bisa. Tenang. Sesudah kerja nanti bisa ditonton lagi. Ada YouTube-nya gitu ya. Bayangkan, kalau orang-orang yang pekerja sampai sulit untuk menemukan waktu belajar seperti ini, bagaimana? Komsos jawabannya. Betapa pentingnya seksi keluarga dan itu bermitra dengan komsos. Ya. Mari Bapak Ibu terakhir bangun positive parenting ini bukan hanya untuk keluarga pasutri, tapi sudah dikenal sejak anak dan remaja. Ini nanti tentu saja dengan pola-pola mana yang diajarkan. Misalnya 24 karakter positif itu tadi. Bagaimana ya? Ini mulai pada anak-anak. Saya tadi berangkat ke sini dinunuti seorang anak yang karena papa mamanya pisah gara-gara pinjol, lalu dia harus ikut orang dan tidak boleh ke gereja. Ini tadi nyuri-nyuri pergi ke gereja, lalu pulangnya nunut saya sampai ke dekat WM. Dia, bayangkan, dia itu gara-gara itu, dia selalu memandang dirinya negatif. Padahal saya tahu persis, dia pinter buat kue. Dia itu, saya lihat IG-nya itu bagus. Nah, pasti
Siapa anak-anak yang sejak dini bisa menemukan karakter-karakter modal-modal positif itu untuk bertumbuh, berkembang. Nah, ini tentu seksi anak, seksi remaja, seksi OMK, mereka yang pacaran jangan hanya pacaran itu adalah masalah apa namanya kecerdasan seksual, tetapi juga kesiapan rasional untuk merancang pola asuh macam apa yang akan kita bangun. Nah, dari surat undangan tadi sudah kelihatan ini pola pola asuh macam apa yang akan dirancang. Meskipun nyentrik mungkin yang membiayai mantu itu jengkel ini aneh-aneh kira-kira gitu. Tetapi bahwa itu nampak bahwa bagaimana mulai sejak pacaran sudah merancang pola asuh macam apa itu kalau dia kenal. Lalu juga katekese persiapan perkawinan, pendampingan, satu ini yang jarang sekali sentuh. Wali perkawinan, saksi perkawinan, itu sangat penting perannya. Yang tetap selalu memantau, keep kontak dengan orang pasutri yang dia pernah jadi saksi. Sehingga selalu setiap malam mendoakan, menanyakan perkembangannya. Selalu kepo, cari informasi bagaimana dia sedih atau bahagia. Menjadwalkan untuk sharing bersama dengan mempelai yang baru menikah. Sehingga supaya tidak semuanya terlanjur terjadi. Ya, dan formasi lanjut. Itu saya kira rekomendasi-rekomendasi yang bisa saya sampaikan Pak Ari. Terima kasih untuk semua peserta yang hadir dalam seminar ini, podcast ini. Semoga Tuhan memakai ini untuk berkat bagi Anda semua. Amin.